Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismah Nur Wasilah. Pada video final mata kuliah Transformasi Digital A ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, kasus Gojek. Saya memilih topik ini karena Gojek bukan hanya aplikasi transportasi, tetapi juga contoh bagaimana teknologi dapat mengubah cara masyarakat bergerak, membeli makanan, mengirim barang, dan melakukan transaksi digital. Menariknya, perubahan ini berawal dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan transaksi yang lebih cepat, jelas, dan mudah diakses. Dulu, ketika seseorang ingin menggunakan ojek, ia harus datang langsung ke pangkalan, menanyakan harga, menawar, lalu menunggu driver tersedia. Sekarang, hanya melalui satu aplikasi di smartphone. Perubahan dari cara manual ke cara digital inilah yang menjadi inti dari pembahasan video ini. Dalam podcast ini, saya akan berdiskusi dengan tokoh yang sangat relevan dan transformasi digital di Indonesia. Transformasi digital adalah perubahan dalam cara organisasi mengaktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi. Bukan hanya berarti membuat aplikasi atau memakai internet. Digital juga berarti mengubah proses kerja, melayani pengguna, mengambil keputusan, menciptakan nilai ekonomi. Ojek konvensional menjadi aplikasi. Perubahan ini melibatkan teknologi GPS, pembayaran online, algoritma pencocokan driver dalam skala besar. Dengan kata lain, Gojek bukan hanya memindahkan ojek ke dalam aplikasi. Gojek mengubah seluruh ekosistem, layanan transportasi, dan kebutuhan harian masyarakat. Sebelum adanya ojek online, proses mencari transportasi seringkali tidak efisien. Pelanggan tidak selalu tahu di mana driver tersedia. Driver juga tidak selalu tahu di mana ada calon penumpang yang membutuhkan layanan. Harga seringkali harus dinegosiasikan secara langsung. Waktu tunggu bisa tidak pasti. Rute perjalanan pun bergantung pada pengetahuan masing-masing driver. Ketika teknologi digital masuk, semua proses tersebut menjadi lebih terukur. Pelanggan bisa melihat estimasi harga, pelanggan bisa melihat lokasi driver, driver bisa menerima pesanan dari aplikasi, rute bisa dibantu dengan peta digital, pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Inilah salah satu contoh sederhana bagaimana transformasi digital menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Gojek menjadi salah satu contoh menarik dalam pembahasan transformasi digital di Indonesia. Gojek tidak hanya menghadirkan aplikasi ojek online. Gojek mengubah cara masyarakat mengakses layanan transportasi dan kebutuhan harian. Layanan yang awalnya manual kemudian berubah menjadi layanan berbasis aplikasi. Pelanggan cukup membuka smartphone, memilih tujuan, melihat estimasi harga, lalu menunggu driver datang. Perubahan ini terlihat sederhana dari sisi pengguna. Namun sebenarnya, di balik aplikasi tersebut, ada sistem digital yang kompleks. Ada GPS untuk membaca lokasi. Ada algoritma untuk mempertemukan driver dan pelanggan. Ada sistem pembayaran digital. Ada data transaksi dan penilaian layanan. Semua bagian ini bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman layanan yang lebih cepat dan praktis. Transformasi digital Gojek dapat dilihat dari teknologi yang digunakan di balik layanannya. Teknologi pertama adalah aplikasi mobile. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana Gojek melakukan transformasi digital, kita perlu memahami terlebih dahulu kondisi layanan transportasi sebelum adanya platform digital. Jadi sebenarnya layanan Gojek itu bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Jadi jauh sebelum adanya aplikasi transportasi online, masyarakat itu sudah mengenal ojek sebagai salah satu alternatif transportasi yang fleksibel. Jadi ojek itu memiliki kelebihan karena dapat menjangkau jalan-jalan kecil yang terkadang sulit dilalui oleh kendaraan umum. Namun sistem ojek konvensional juga memiliki beberapa kelemahan. Jadi pada saat itu hubungan antara pelanggan dan driver dari ojek tersebut masih bergantung pada interaksi secara langsung. Jadi pelanggan itu harus mendatangi pangkalan ojek ataupun pelanggan membutuhkan ojek harus datang ke lokasi tertentu seperti pangkalan dan permasalahan yang pertama adalah akses. Tidak semua masyarakat mengetahui lokasi di mana sih itu pangkalan ojek yang tersedia, apalagi jika seseorang berada di tempat yang belum familiar. Untuk permasalahan kedua adalah informasi. Pelanggan biasanya belum mengetahui siapa driver yang tersedia, berapa lama waktu tunggunya, dan berapa perkiraan biaya perjalanan.
Dan yang permasalahan ketiga itu soal efisiensi. Driver itu harus menunggu pelanggan datang secara langsung. Artinya ada waktu yang tidak produktif ketika driver belum mendapatkan penumpang. Nah, selain dari itu, kalau misalkan dari sisi sistem, layanan konvensional juga memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data. Jadi tidak terdapat informasi yang cukup mengenai pola perjalanan masyarakat, tidak terdapat juga sistem untuk membaca kebutuhan pengguna apa, dan tidak terdapat sistem yang dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya terdapat masalah yang membutuhkan solusi. Teknologi digital kemudian hadir bukan untuk menggantikan layanan yang sudah ada, tetapi untuk memperbaiki proses yang sebelumnya memiliki keterbatasan. Inilah awal dari perubahan menuju transformasi digital. Ketika teknologi smartphone mulai berkembang, muncul peluang baru untuk mengubah cara masyarakat mendapatkan layanan transportasi. Jadi, platform digital memungkinkan hubungan antara pengguna dan penyedia layanan menjadi lebih mudah. Jika sebelumnya pelanggan harus mencari driver secara langsung, sekarang pelanggan dapat menggunakan aplikasi sebagai perantara. Nah, perubahan inilah terlihat sederhana, tapi sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar. Karena perubahan bukan hanya memesan kendaraan, yang berubah adalah seluruh proses pelayanannya. Mari kita lihat perbedaannya. Jadi kalau sistem konvensional, pelanggan mencari layanannya. Namun pada sistem digital, sistem yang membantu mempertemukan pelanggan dengan layanan yang tersedia. Pada sistem konvensional, informasi juga terbatas. Namun pada sistem digital, pengguna dapat melihat berbagai informasi secara langsung, mulai dari lokasi, estimasi waktu, hingga biaya perjalanan. Pada sistem konvensional, transaksi selesai setelah perjalanan berakhir. Namun, pada sistem digital, setiap proses dapat tercatat dalam sistem, mulai dari pemesanan, perjalanan, pembayaran, hingga penilaian. Hal inilah yang menjadi inti dari transformasi digital, bahwa teknologi bukan hanya mempercepat progres, tetapi menciptakan cara kerja yang benar-benar berbeda. Salah satu teknologi utama yang mendukung transformasi digital Gojek adalah aplikasi mobile. Aplikasi mobile menjadi pintu utama yang menghubungkan pengguna dengan berbagai layanan. Jika kita melihat aplikasi digital saat ini, sebenarnya sebuah aplikasi itu bukan hanya sekedar tampilan, bukan sekedar apa yang teman-teman lihat, tapi di balik tampilan tersebut terdapat sistem yang sangat kompleks. Jadi ketika pengguna membuka aplikasi dan memilih layanan, sistemnya itu harus melakukan berbagai proses dalam waktu singkat. Pertama, sistem harus membaca lokasi pengguna. Kedua, sistem harus mencari layanan yang tersedia. Dan ketiga, sistemnya itu harus menentukan pilihan yang sesuai. Nah, untuk yang terakhir, sistem juga harus memastikan proses transaksi berjalan dengan aman. Semua proses tersebut terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa aplikasi mobile merupakan bagian penting dari pengalaman pengguna. Nah, aplikasi yang baik bukan hanya memiliki desain yang menarik, tapi juga harus mampu memberikan layanan yang cepat, mudah dipahami, dan dapat diandalkan. Dalam konteks transformasi digital, aplikasi menjadi media utama yang mempertemukan kebutuhan manusia dengan kemampuan teknologi. Teknologi berikutnya yang memiliki peran besar dalam teknologi transformasi digital Gojek adalah teknologi lokasi atau GPS. Jadi GPS memungkinkan sistem mengetahui posisi pengguna dan penyedia layanan. Teknologi ini terlihat sederhana karena kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya GPS memiliki peran yang sangat penting dalam sistem digital. Ketika seseorang melakukan pemesanan layanan, sistem perlu mengetahui lokasi pengguna. Kemudian, sistem juga perlu mengetahui lokasi driver yang tersedia. Setelah itu, sistem dapat membantu mempertemukan kedua pihak berdasarkan informasi lokasi tersebut. Jadi, tanpa teknologi lokasi ini atau GPS ini, layanan transportasi digital akan sulit berjalan secara efektif. Nah, selain membantu proses pemesanan, data lokasi juga dapat memberikan informasi yang penting. Misalnya, pola perjalanan masyarakat, daerah dengan permintaan tinggi, waktu tertentu ketika kebutuhan layanan meningkat,
Nah, ini semua informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa teknologi digital itu bekerja tidak hanya melalui satu komponen, tetapi melalui kombinasi berbagai teknologi yang saling mendukung. Nah, teman-teman, selain aplikasi dan GPS, salah satu aspek paling penting dalam transformasi digital adalah pemanfaatan data. Di era digital saat ini, data sering disebut sebagai salah satu aset yang paling berharga. Hal ini karena data memberikan informasi mengenai perilaku dan kebutuhan pengguna. Setiap aktivitas digital menghasilkan data. Ketika seseorang menggunakan layanan melalui transaksi, selanjutnya memberikan penilaian atau mencari informasi tertentu, aktivitas tersebut itu semua bisa dijadikan sumber data. Namun data tersebut tidak akan memiliki nilai jika tidak diolah dengan baik. Karena itulah dibutuhkan teknologi analisis data. Jadi melalui analisis data, perusahaan dapat memahami pola penggunaan layanan. Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI juga semakin membantu perkembangan layanan digital. AI dapat digunakan untuk membantu membuat prediksi. Misalnya, memperkirakan kebutuhan layanan berdasarkan pola tertentu. AI juga dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem. Namun, penggunaan teknologi seperti AI tetap harus memperhatikan aspek etika. Jadi, teknologi harus digunakan untuk memberikan manfaat, bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan. Bagian lain yang mengalami perubahan besar adalah sistem pembayaran. Sebelumnya adalah kita membayar dan melakukan transaksi umumnya dilakukan secara langsung menggunakan uang tunai. Nah, cara tersebut memang masih dapat berjalan, namun memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, keterbatasan pencatatan transaksi, sulitnya melakukan evaluasi pola pembayaran, dan kurangnya fleksibilitas bagi pengguna. Dengan adanya pembayaran digital, proses transaksi menjadi lebih mudah. Nah, pengguna dapat melakukan pembayaran secara praktis. Riwayat transaksi dapat tercatat, sistem juga dapat memberikan keamanan tambahan. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya terjadi pada layanan utama, tetapi juga terjadi pada bagian pendukung yang membuat sebuah ekosistem digital dapat berjalan. Transportasi, pembayaran, data, dan aplikasi, semua ini saling berkaitan. Salah satu konsep penting dalam transformasi digital adalah platform economy. Platform economy merupakan model bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk mempertemukan berbagai pihak dalam satu sistem. Dalam model tradisional, hubungan bisnis biasanya berjalan secara langsung. Adanya penyedia layanan dan ada pelanggan. Namun, dalam platform digital, terdapat pihak ketiga yang menjadi penghubung. Platform menyediakan sistem yang memungkinkan berbagai pihak berinteraksi. Nah, kalau dalam konteks Gojek, platform menghubungkan masyarakat yang membutuhkan layanan dengan mitra yang menyediakan layanan itu. Keunggulan platform adalah kemampuannya menciptakan jaringan. Jadi semakin banyak pengguna dan penyedia layanan yang bergabung, semakin besar pula nilai dari platform tersebut. Inilah alasan mengapa platform digital dapat berkembang dengan sangat cepat. Karena kekuatannya bukan hanya berasal dari teknologi, tetapi berasal dari jaringan pengguna yang saling terhubung. Setelah kita memahami konsep platform ekonomi, kita dapat melihat bahwa perkembangan Gojek tidak berhenti hanya sebagai layanan transportasi digital. Salah satu karakteristik utama dari transformasi digital adalah kemampuan menciptakan sebuah ekosistem. Ekosistem digital merupakan kondisi ketika berbagai layanan, pengguna, teknologi, dan pihak yang terlibat dapat saling terhubung dalam satu sistem. Jadi dalam model bisnis tradisional, sebuah layanan biasanya hanya fokus pada satu fungsi utama saja. Misalnya sebuah perusahaan transportasi yang hanya menyediakan layanan perjalanan. Namun dalam ekosistem digital ini, sebuah platform dapat berkembang dengan menyediakan berbagai kebutuhan yang saling berkaitan. Nah, hal ini terjadi karena teknologi memungkinkan berbagai layanan untuk berintegrasi. Pengguna tidak hanya melihat sebuah aplikasi sebagai alat untuk mendapatkan satu layanan, tetapi mulai melihatnya sebagai sebuah platform yang dapat membantu berbagai aktivitas sehari-hari mereka. Nah, konsep ekosistem digital menjadi penting karena nilai sebuah platform tidak hanya berasal dari produk yang ditawarkan. Nilai tersebut juga berasal dari hubungan antar pengguna, penyedia layanan, dan teknologi yang digunakan. Nah, apa sih salah satu platform digital
dari Gojek ini, yang pertama adalah penyediaan layanan mengantar makanan, penyediaan layanan mengantar barang, dan masih banyak lagi. Jadi dari perspektif transformasi digital, perubahan seperti ini menunjukkan bahwa teknologi mampu menciptakan model bisnis yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Melihat perkembangan teknologi saat ini, transformasi digital akan terus berkembang di masa depan. Teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, analisis data, cloud computing, dan otomatisasi akan semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor. Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berbicara mengenai kemampuan mesin atau sistem. Hal yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi manusia. Teknologi harus mampu membantu menyelesaikan masalah. Teknologi harus mampu meningkatkan kualitas hidup. Dan terakhir, teknologi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta tanggung jawab. Dari studi kasus Gojek, kita dapat melihat bahwa transformasi digital memiliki dampak yang sangat luas. Perubahan tidak hanya terjadi pada suatu aplikasi, tapi perubahan terjadi pada cara masyarakat mendapatkan layanan. Perubahan juga terjadi pada cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Kesimpulannya, transformasi digital merupakan proses perubahan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan dunia modern. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh bagaimana manusia mampu memahami, menggunakan, dan mengembangkan teknologi secara bijak. Karena pada akhirnya, teknologi bukanlah tujuan akhir, teknologi adalah alat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Demikian presentasi saya mengenai transformasi digital Gojek sebagai studi kasus perubahan layanan konvensional menuju ekosistem digital. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan. Itu saja dari saya, Isma Nur Wasila, NIM H07141019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.